Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Izurrahman dengan NIM C0C024016. Akan membacakan materi mengenai restrukturisasi perusahaan dan holding company. Di sini slide pertama ada latar belakang. Dunia bisnis yang dinamis menurut perusahaan untuk terus beradaptasi agar terhindar dari penurunan kinerja atau kebangkrutan. Strategi restrukturisasi hadir sebagai solusi untuk memperbaiki efisiensi operasional dan keuangan perusahaan. Selain itu, pembentukan holding company menjadi langkah krusial bagi perusahaan besar untuk mengelola risiko dan mengendalikan anak perusahaan secara lebih terstruktur. Di Indonesia, strategi ini telah terbukti memperkuat daya saing global, terutama pada sektor badan usaha milik negara atau bisa disingkat dengan BUMN. Next, di sini ada pengertian dan tujuan restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Langkah strategis menyeluruh untuk mengubah struktur organisasi, operasional, atau keuangan guna meningkatkan kinerja. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki struktur keuangan, mengurangi beban biaya, menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Kapan dilakukan? Kapan dilakukan saat menghadapi penurunan kinerja, beban utang tinggi, atau kalah bersaing. Next, di sini ada jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama ada restrukturisasi operasional, perbaikan sistem kerja, efisien tenaga kerja, dan pengurangan biaya produksi. Terus kedua ada restrukturisasi keuangan, penjadwal ulang utang, pengurangan beban bunga, atau penambahan modal. Terus yang ketiga ada restrukturisasi organisasi, perubahan manajemen, pergantian direksi, atau penyederhanaan struktur. Terus yang keempat ada restrukturisasi portofolio, fokus pada bisnis inti melalui merger, akuisisi, dan divestasi. Next, di sini ada mengenal holding company. Pengertiannya, perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di anak perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya. Fungsi utamanya yaitu yang pertama mengontrol dan mengawasi anak perusahaan. Yang kedua mengelola investasi dan mengkoordinasikan kebijakan grup. Dan yang ketiga meminimalkan risiko atau kerugian anak perusahaan tidak langsung memukul seluruh grup. Yang keempat ada mempermudah ekspansi usaha ke berbagai lini bisnis. Dan di sini ada jenis-jenis holding company. Pure holding company terdapat 3 bagian. Hanya berfungsi sebagai pemegang saham, tidak terlibat operasional langsung, fokus pada pengelolaan investasi dan dividen. Terus di sini ada operating holding company. Yang pertama memiliki saham anak perusahaan sekaligus menjalankan kegiatan operasional sendiri. Yang kedua memiliki peran ganda atau pengendalian dan pelaku usaha. Terus di sini ada hubungan restrukturisasi dan holding saling terkait. Pembentukan holding company seringkali merupakan bagian dari proses restrukturisasi. Manfaat integrasinya, pemisahan unit bisnis agar lebih fokus, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah penarikan investor, dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Di sini ada analisis kelebihan dan kekurangan. Restrukturisasi perusahaan menawarkan keunggulan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki kinerja keuangan agar lebih fokus pada bisnis inti. Namun, proses ini membutuhkan biaya besar dan berisiko menimbulkan konflik internal hingga pengurangan tenaga kerja. Di sisi lain, pembentukan holding company mempermudah pengendalian perusahaan serta menyebarkan risiko bisnis dalam grup. Meski begitu, tantangan utamanya terletak pada struktur organisasi yang menjadi lebih kompleks, meningkatkan biaya administrasi, serta potensi munculnya konflik antar anak perusahaan. Nah, di sini ada studi kasus di Indonesia atau bisa dikenal sebagai BUMN. PT Pertamina Persero membentuk subholding di sektor hulu hilir dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi global. Terus di sini ada PT Semen Indonesia atau Persero Tbk menjadi holding yang mengelola berbagai anak perusahaan semen guna memperluas pasar internasional. Terus di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, restrukturisasi dan holding company adalah strategi vital untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat posisi pasar dalam jangka panjang. Akhir dari prestasi perencanaan harus matang untuk menghindari konflik internal, struktur pengelolaan terinduk dan anak harus jelas, dukungan pemerintah diperlukan untuk memperkuat daya saing BUMN. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya minta maaf, saya ulangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.